Nah, sekarang sebelum belajar, apakah kalian sudah siap ya? Bukunya yang rapi, kemudian pakaiannya juga rapi, buku tulis dan pensilnya juga sudah siap ya? Kalau sudah siap, silakan kalian berdoa dahulu ya, dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya untuk berdiri dan memimpin doa ya bersama.
dibagi ada dua bagian ya, ada kurban menurut bahasa dan kurban menurut istilah ya. Kurban menurut bahasa adalah berarti dekat, sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini, nah bagaimana dengan hukumnya kurban? Ada yang tahu hukumnya kurban itu apa? Halal, haram, atau sunnah? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini ya hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkad.
bukan non muslim. Yang pertama ada balik dan berakal. Boleh ya kalian misalkan mendengar, menyimak sambil boleh ditulis ya. Kurban itu yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal dan balik ya, berakal sehat, kemudian ada juga merdeka dan bukan dari hamba sahaya ya. Kemudian dan mampu, dan orang itu sudah benar-benar mampu mengeluarkan uang untuk kurban. Itu misalkan untuk membeli hewan kurban seperti domba, kemudian paling sapi. Kalau sapi itu dari toko bisa dijadikan hewan kurbannya untuk 7 orang ya, untuk 7 orang. Satu hewan untuk 7 orang. Tapi kalau misalkan domba atau kambing, nah itu untuk 1 orang ya. Dan bagaimana hewan yang dijadikan kurban tersebut? Nah, hewan yang baik untuk dijadikan kurban itu yaitu hewan jantan ya, jantan. Tahu kan jantan ya? Domba jantan, kambingnya jantan, dan juga sapinya sama ya jantan. Nah, kemudian selain itu ada rukun kurban ya. Nah, rukun kurban di sini yang pertama ada orang yang menyembelih. Nah, berarti sama yang ketiganya di masjid deh. Setelah sholat Idul Adha akan diadakan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama yaitu orang yang akan menyembelih. Yang kedua hewan yang disembelih. Kemudian alat penyembelihnya harus betul-betul tajam seperti namanya, seperti pisau ya, pisau yang tajam. Kemudian pekerjaan menyembelih pastinya orang yang suka menyembelih hewan kurbannya. Kemudian selanjutnya ada juga syarat ya, syarat yang harus dipenuhi agar hewan itu hasil penyembelihannya adalah sah ya, sah untuk dimakan ya, dimakan. Yang pertama penyembelihnya harus beragama Islam ya. Jelas ya, hewan tersebut tidak boleh disembelih oleh orang non muslim ya, harus betul-betul oleh orang Islam. Yang kedua alat penyembelihnya harus betul-betul tajam. Kemudian tujuan penyembelihannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca doa atau membaca basmalah yang minimal itu sudah jadi kewajiban ya, kewajiban seorang penyembelih. Kemudian memotong urat lehernya adalah proses cepat untuk hewan tersebut supaya atau agar cepat mati ya. Nah, bagaimana dengan jenis hewan yang bisa dijadikan kurban? Udah tadi ya, seperti unta itu kalau di kata Arab. Kemudian kambing, minimal di kita itu kambing, domba, kerbau, ada ya kerbau dan sapi. Nah, bagaimana dengan umurnya ya? Dengan umurnya kalau umur untuk unta ya minimal itu 5 tahun sampai 6 tahun. Kemudian kalau sapi itu berumur 2 tahun atau masuk ke 3 tahun. Dan kalau kambing dan domba itu masuk umur 1 tahun atau masuk ke 2 tahun. Beda lagi ya, kalau domba itu masuk umur ketika 6 bulan sampai masuk ke 7 bulan itu udah bisa dijadikan hewan kurban ya. Kemudian tubuhnya, kalau dari tubuhnya itu tidak boleh cacat, kemudian harus mulus ya. Kemudian misalkan ada yang menjadikan hewan kurban itu misalkan kakinya patah 1 ya, itu tidak boleh ya. Itu harus tahu ya. Nanti kalian udah dewasa, udah besar ya, setelah nanti itu kan akan bermasyarakat ya. Jadi kalian itu harus paham ya, karena belajarnya dari sekarang ya. Jadi penerapan nanti di masyarakat itu sudah tahu ya bagaimana misalkan melihat hewan yang pantas untuk dijadikan kurban. Otomatis jelas mulus ya, mulus, tidak cacat, kemudian gemuk ya, kemudian mata
situ dulu ya. Mungkin di antara kalian setelah menyimak, mungkin ada beberapa yang akan ditanyakan oleh kalian. Nah, silakan misalkan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Siapa? Siapa dulu yang akan bertanya? Siapa dulu? Acungkan tangannya ya. Siapa? Ya, boleh silakan. Hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban? Nah, baiklah ya. Ibu akan menjawab dulu ya. Barusan pertanyaannya adalah hewan apa yang bisa dijadikan kurban. Nah, sebelum ibu menjawab, ibu akan nanya lagi kepada teman-teman kalian ya, yang pasti tadi mendengar. Hewan apa saja tadi yang akan bisa dijadikan kurban? Di antaranya hewan apa? Kambing. Kemudian apa lagi? Domba. Terus? Sapi. Kalau di Arab itu adalah unta. Nah, itu Akila ya. Jawabannya adalah hewan yang bisa dijadikan kurban itu di antaranya ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing. Nah, itu ya di antaranya. Cuma kalau mayoritas di kita ya, minimal di kampung kita ya, di kampung itu adalah domba dan kambing. Kerbau juga kadang-kadang, kecuali itu yang banyak ya, yang banyak misalkan jadi 7 orang, baru misalkan dibelikan kepada hewan kambing atau apa? Maaf ya, bukan kambing, kerbau atau sapi, itu untuk 7 orang ya. Nah, ada lagi selain itu pertanyaannya yang bisa ditanyakan? Berapa dalil Al-Quran tentang kurban? Coba ulangi bisa. Apa dalil Al-Quran tentang kurban? Oh, dalil Al-Quran tentang kurban. Ada yang masih ingat gak tadi pendengar ujian 1000 dan ingat tentang kurban itu terdapat dalam surat apa tadi? Ada yang tahu? Masih ingat gak tadi? Surat Al-Kautsar ayat berapa tadi? Ayat 2 yang bunyinya apa? Fasoli birobbil an'am. Itu adalah sebuah dalil tentang kurban. Yang artinya apa? Fasoli birobbil an'am itu yang artinya apa? Maka jadikanlah sholat karena apa? Karena Tuhanmu dan kalau sudah kita mendirikan sholat karena semata-mata ibadah karena Allah dan karena Tuhan juga ya, maka harus berkurban ya, berkurban kalau betul-betul kita itu sudah mampu ya. Tahan bisa ya, sudah pertanyaannya. Nah, siapa lagi pertanyaannya yang masih ada? Ya, silakan Idan. Apa hukumnya ibadah kurban? Hukumnya ibadah kurban ya, apa hukumnya ibadah kurban. Nah, di antara kalian ada yang masih ingat tadi menyimak ya, hukumnya ibadah kurban itu apa tadi? Sunnah apa? Sunnah muakkad. Betul ya, hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkad. Kenapa disebut sunnah muakkad? Sunnah yang lebih mendekatkan kepada wajib ya. Sunnah muakkad itu udah sangat kuat ya, sangat kuat. Nah, ada lagi pertanyaannya? Masih ada? Tidak. Nah, itu ya. Kalau udah berarti sebelum nanti terakhir nanti ibu akan kasih evaluasi kepada kalian ya. Tapi sebelumnya ibu akan sedikit ya, ini ada sedikit alat peraga untuk melihat kalian ada di gambar ya, tata cara penyembelihan hewan kurban, kemudian ada juga syarat hewan kurban yang layak untuk dijadikan kurban. Nah, ini nama-nama dan jenis hewannya. Ini yang pertama dulu ya. Ini ada jenis-jenis hewan terlebih dahulu ya di sini. Cuma ibu belum ditempel ya. Nah, kalian terlihat tidak sama kalian? Terlihat ya? Di sini ada gambar apa saja? Terlihat? Nah, ini ada sapi, apa? Ini ada berapa? Ada 5 ya.
yang pertama lihat ya, ada unta. Ini umur unta ini tadi juga sudah pernah dijelaskan sama ibu ya. Nah ini terlihat kan, unta itu umurnya minimal dari 5 tahun sampai 6 tahun. Kemudian kalau misalkan ini domba di sini adalah masuk umur 1 sampai 2 tahun. Bukan domba ya, ini kambing kan ya. Kambing ini itu boleh dari 6 bulan bahkan lebih ya, lebih dari 6 bulan juga lebih baik ya. Nah selanjutnya ada apa? Kerbau masuk umur 2 tahun. Dan terakhir adalah sapi. Sapi juga diantara seperti itu ya, sama dengan kerbau 2 tahun. Nah setelah ini terakhir ini ada tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah ini ada ya tata cara penyembelihan hewan kurban. 1, lihat ya, robohkan hewan dengan kepala menghadap ke kiblat ya, dirobohkan si hewan kurbannya. Kemudian yang kedua, awali dengan membaca bismillah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher. Nah kemudian selanjutnya ada gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Nah setelah itu ikat saluran makanan dan dubur hewan ya. Kemudian lakukan pengulitan perlahan, kulitnya dikelupas ya sampai engkau ya. Kemudian keluarkan isi dalam hewan dan dipisahkan ya, isi perut dalam hewan dipisahkan. Kemudian bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan ya, terpisah. Kemudian jaga kebersihan daging kurban, pastinya sudah dijaga harus bersih ya sebelum dibagikan kepada haknya ya. Kemudian terakhir, daging kurbannya di luar lemari pendingin, tidak boleh lebih dari 4 jam supaya tidak basi mungkin ya. Nah ini supaya tidak basi. Nah ini mungkin sekilas ya tata cara penyembelihan hewan. Kalau misalkan kalian belum paham sekarang, mungkin setelah kalian nanti dewasanya akan lebih paham ya. Mungkin nanti masih ingat ya kalian waktu kecil saya belajar tentang kurban. Jadi nanti kalian setelah dewasa itu kan hidup akan bermasyarakat ya, akan berkeluarga, berumah tangga ya. Mungkin salah satu di antara kalian itu akan siapa tahu jadi panitia kurban. Ini harus tahu bagaimana acaranya ya. Itu. Nah setelah itu ibu akan ambil kesimpulan ya, kesimpulan dari apa tentang kurban. Nah kesimpulan di sini tentang kurban ya, di ibadah kurban di sini adalah bentuk sebuah pengabdian seorang muslim kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menyembelih hewan kurban tertentu ya, tertentu. Kemudian ibadah ini juga memiliki makna mendalam ya, baik spiritual, sosial maupun kepedulian terhadap sesama muslim juga ya. Nah itu kesimpulan dari kurban ya. Kalian paham tentang kurban? Kalau paham ya. Kalau sudah paham, ibu akan memberikan evaluasi ya. Evaluasi nanti pertanyaannya itu ditulis di bawah saja ya. Ya. Silakan kalian siapkan kertas lembar saja ya. Kertas lembar ya. Ibu akan tulis ya pertanyaannya di papan tulis. Ada tes evaluasi ya. Terakhir. Silakan
3. Maka dalil tentang pertanyaannya. Silakan ditulis dulu dan diisi. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan ya. Sudah. Sudah dikasih nama? Sudah. Sudah. Sudah dikasih nama ya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas ya. Sudah? Kami sudah? Kevin? Ya, sini kumpulkan ya. Waktunya sebentar lagi habis. Nih, Gavin sini. Udah berarti. Ya, kasih nama. Kasih nama dulu. Nah, kalian semua sudah mengumpulkan ya? Naikkan
kembali ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan masih sehat dan panjang umur supaya kita dipertemukan kembali ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.